Musibah menghilangkan selera maksiat. Musibah itu tidak selamanya buruk. Selalu berusaha memetik hikmah dari tiap musibah dan kesulitan. Pandanglah sekali lagi musibah itu. Pandanglah menebus melewati duri-durinya. Niscaya kita akan menemukan mawar yang mekar dan harum semerbak. Jangan fokus durinya. Fokus pada keindahan di balik musibah. Di antara hikmah dari musibah adalah hilangnya selera bermaksiat. Bila kita sedang sakit parah, berpikir apakah masih bisa umurnya sampai hari esok? Sedih memang, tapi ingatlah saat itu kita tidak berselera bermaksiat. Kondisi di mana umur kita dan waktu kita sedang bersih dari berbuat maksiat, itu keberuntungan besar. Bandingkan saat kita sedang dalam kondisi sehat dan bugar. Mata kita sering berdosa, telinga kita berdosa, tangan kita berdosa, mulut kita berdosa, kaki kita keluyuran ke tempat dosa. Lupa esok akan mati. Lupa bahwa badan sehat itu bukan untuk durhaka, tapi untuk mengabdi pada Allah Sang Pencipta. Beberapa orang berpikir bahwa beruntung itu punya uang banyak, mobil mewah, rumah megah, jabatan tinggi, istri cantik, dan menjadi orang yang terkenal. Tapi tahukah bahwa terhindar dari dosa itu keberuntungan yang teramat besar, melebihi hal-hal tadi yang disebutkan. Dan itu bisa kita peroleh saat kita sedang sakit parah. Bisa juga saat kita difitnah orang lalu dijebloskan penjara. Masih ingat kisah Nabi Yusuf? Beliau lebih suka penjara daripada berzina dengan Zulaikha. Dia tinggalkan kenyamanan hidup di istana, tapi rawan godaan dosa menuju gelapnya penjara beserta kesunyiannya. Daerah kita terancam bencana alam. Apakah itu gempa, tsunami, angin puting beliung, dan gunung meletus? Hati kita saat itu menjadi ciut dan takut. Doa-doa kita panjatkan secara khusyuk kepada Allah. Padahal saat aman, sulit sekali berdoa khusyuk. Lihatlah, umur yang kita lewati saat ada bencana alam adalah umur di mana kita tidak punya selera bermaksiat. Mungkin beberapa orang berpikir itu azab dan tanda marah Allah. Tapi bisa jadi itu tanda cinta dan sayang Allah pada hambanya. Ingatlah nasihat berikut. Saat ternyata hidup kita menjadi sulit, berat, dan menakutkan, bukanlah musibah namanya bila itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Bukan nikmat namanya jika ternyata membuat kita jauh dari Allah. Jadi memandang nikmat dan musibah itu dari sudut pandang efeknya dalam kedekatan kepada Allah atau jauhnya. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Ingat terus target utama hidup kita, dekat dengan Allah. Mendapat musibah dan ujian, jadikan itu untuk mendekat kepada Allah. Mendapat nikmat, jadikan pula untuk sarana mendekat kepada Allah.